Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Babang Perdana, SSN, MM, dosen tetap program studi Desain Komunikasi Visual, Universitas Adirajasa Reswara Sanjaya. Saat ini, saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Dalam rangkaian kegiatan ini, saya tengah menyusun dokumen pernyataan diri dosen dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu videografi. Mata kuliah ini saya ajarkan pada semester 4 di program studi Desain Komunikasi Visual tahun akademik 2025-2026 dengan SKS yaitu 3 SKS. Adapun deskripsi mata kuliahnya yaitu mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan dasar teori dan praktek videografi, mulai dari praproduksi hingga pasca produksi. Jadi mahasiswa di sini akan belajar konsep tentang narasi visual, estetika sinema, serta teknis-teknis dalam produksi dan penyuntingan video. Dalam video tersebut, mahasiswa akan menciptakan sebuah karya audiovisual yang komunikatif dan profesional serta menggunakan teknologi kamera terkini, terutama teknologi digital, kamera-kamera digital seperti kamera 360, kamera mirrorless DSLR, juga drone dan smartphone. Lalu CPL atau capaian pembelajaran pada mata kuliah videografi, yaitu 1. CPL 1, mahasiswa mampu memahami sikap profesional, etika, dan penghargaan terhadap proses kreatif. CPL 2, mahasiswa mampu memahami prinsip dasar komunikasi visual pada videografi sebagai bagian dari komunikasi visual berbasis media bergerak. CPL 3, mahasiswa mempunyai kemampuan berpikir kritis dan pengelolaan proyek videografi. CPL 4, mahasiswa memiliki kemampuan merancang, memproduksi, mengoperasikan peralatan, dan menghasilkan karya videografi. Lalu, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang pertama adalah mahasiswa memahami prinsip komunikasi visual dan proses kreatif dalam produksi video. Lalu CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan merancang konsep visual naratif untuk karya videografi melalui tahapan praproduksi seperti naskah, storyboard, dan shortlist. Lalu CPMK 3, mahasiswa mampu mengoperasikan alat videografi dan melakukan produksi video dengan memperhatikan komposisi visual, pencahayaan, dan etika sinematografi. CPMK 4 adalah mahasiswa mampu mengelola proses pasca produksi termasuk editing dan penambahan audio. Selain penambahan audio dan efek visual untuk menghasilkan video siap tayang. Lalu CPMK 5, mahasiswa mampu bekerja sama dalam tim produksi video, bersikap profesional, dan mempertanggungjawabkan hasil kerja secara etis dan komunikatif. Lalu adapun media pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah videografi ini adalah yang pertama adalah modul atau RPS yang dapat diunduh pada platform e-learning milik Universitas Adirajasa Reswara Sanjaya. Yang kedua yaitu slide PowerPoint. Yang ketiga yaitu praktek langsung ke lapangan dengan media kamera digital seperti kamera DSLR, kamera mirrorless, kamera action, kamera 360, drone, dan smartphone. Selain dari perangkat kamera tadi, mahasiswa juga dilatih untuk melakukan praktikum dengan menggunakan alat-alat penunjang videografi seperti tripod, monopod, gimbal kamera, dan juga alat-alat pencahayaan. Yang keempat yaitu dengan menggunakan metode streaming learning dengan menggunakan platform berbagi video seperti YouTube, di mana untuk media pembelajaran streaming learning ini untuk melengkapi lebih lanjut selain pada slide PowerPoint. Materi pembelajaran pada mata kuliah videografi, pertemuan pertama yaitu pengenalan videografi dalam DKV, mencakup operasional kamera, audio, dan pencahayaan pada kamera. Pertemuan kedua membahas tentang jenis kamera dan teknik dasar pengoperasian kamera movement. Pertemuan ketiga yaitu membahas tentang teknik pengoperasian kamera movement lanjutan dengan menggunakan drone. Pertemuan keempat membahas mengenai komposisi gambar dan teknik sinematografi praproduksi, antara lain ide, treatment, dan storyboard. Pertemuan kelima yaitu praproduksi yang mencakup konsep, storyboard, dan treatment editing yang menghasilkan metode linear versus non-linear. Pertemuan ke-6 yaitu produksi. Pertemuan ke-6 ini membahas tentang perekaman footage sesuai dengan narasi yang telah dibuat oleh mahasiswa. Pertemuan ke-7 yaitu penggunaan drone dalam sinematografi. Pertemuan ke-8 yaitu membahas tentang penyuntingan video. Pertemuan ke-9 membahas penambahan audio, musik, dan efek visual. Pertemuan ke-10 evaluasi, presentasi, dan publikasi karya. Pertemuan ke-11 etika, profesionalisme, dan keselamatan kerja. Penilaian dalam mata kuliah videografi
fotografi ini mencakup 4 komponen utama, meliputi absensi 10%, tugas dan praktikum lapangan 20%, UTS 30%, dan UAS 40%. Penilaian hasil belajar dilakukan secara objektif, mengacu pada indikator yang mengacu ketepatan dalam menyelesaikan tugas, penguasaan materi, partisipasi aktif selama perkuliahan, serta kemampuan mahasiswa dalam mengoperasikan kamera dan memproduksi video. Baik, selanjutnya mari kita lanjut ke tahap berikutnya dengan menyimak video pembelajaran pada mata kuliah videografi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, terima kasih sudah hadir ya. Berapa orang ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, 7 orang. Hari ini hari Rabu tanggal 22 April 2026 ya. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa mulai. Oke, selesai teman-teman. Teman-teman, kemarin tuh kan kita udah ngebahas tentang ragam kamera, lalu ada lagi selain itu pengaturan shutter speed, terus ISO, dan apa satu lagi? Ya, diafragma. Jadi segitiga exposure. Oke, teman-teman, untuk melengkapi yang kemarin, kita sekarang akan ngebahas tentang kamera movement, shot types, camera angles, dan rules of frame. Rules of frame itu sama dengan komposisi gitu. Nah, kemarin saya udah pernah nanya sama teman-teman nih. Komposisi yang teman-teman tahu apa aja di fotografi? Ya, itu masuk rule of third. Terus? Ya, terus? Apa? Leading lines. Terus? Dan lain-lain ya. Nah, di fotografi mungkin nggak ada yang namanya kamera movements ya. Kita ngerekam, set, paling cuma krek itu doang. Kamera berhenti. Tapi kalau video kita harus sampai itu objeknya selesai gitu kan. Misalnya contoh mobil atau motor, balap motor nih. Kita mau nge-shoot si plat 6 misalnya. Set sampai hilang atau enggak nanti ada lagi gitu. Nah, itu kan pakai movement namanya ya. Jadi kita akan bahas apa aja sih kamera movement yang akan saya bahas di sini. Tapi ini nggak semua ya. Nanti teman-teman bisa modifikasi lagi. Ini cuman basic camera movement. Tuh. Lalu shot types-nya apa aja sama camera angles. Oke, yang pertama ini kita ada tilt up dan tilt down. Nah, ini contohnya tilt up dan tilt down. Kalau tilt up itu kita misal pasang si kamera atau tripod di sini ya. Nah, itu cuman diam kameranya. Tapi kita ke atas, ke bawah. Ke atas, ke bawah. Jadi sumbunya tetap satu di sini. Jadi kita nggak ngikut. Ya, itu namanya tilt. Di fotografi diajarin nggak? Nggak ya? Ya. Ini mungkin penambahan sih dari si fotografi ya. Karena memang videografi itu beda sih kalau menurut saya dari fotografi gitu ya. Lalu ada pan. Apa kira-kira pan left and pan right? Kanan ke kiri. Ya, terus gimana tuh? Kira-kira kameranya ikut geser nggak? Kalau geser ikut geser berarti track namanya. Kalau pan tetap diem. Ya. Nah, ini kalau teman-teman kebanyakan gini sih, ya nggak? Kalau bisa kita lihat, nah ini tujuan tilt dan pan tuh untuk melihat detail dari subjek yang di-shoot secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu aja. Gitu. Jadi bukan pada saat ada objek jalan kita ikut jalan gitu, nggak kayak gitu. Kalau di tracking itu biasanya objek-objek yang bergerak cepat biasanya tuh. Biasanya kalau saya pakai drone, ikutin gini ya, set, bisa saya langsung begini. Di kombinasi dengan orbit biasanya. Nah itu biasanya kalau yang track ya, kalau tracking gitu. Misalnya gini nih, ada kamera itu ya, ada wisuda. Wisuda itu biasanya kamera tempatin di 1, 2, 3. Kamera buat trackingnya pakai drone biasanya, gitu. Nah itu pakai gerakan pan and tilt biasanya kalau kayak gitu. Biasanya yang pakai tripod itu pasti kalau nggak pan pasti tilt. Ya, kalau misalnya kita tracking biasanya pakai slider namanya nanti ada alatnya lagi.
Kalau nggak pakai slider pun teman-teman bisa pakai skateboard lah atau apa kayak motor juga bisa sih. Nah, terus ada pedestal up and down. Nah, ini alatnya berat ya. Mahal ya. Nah, ini kita bisa di rekayasa kayak gini lah kita kalau nggak punya yang alat yang kayak gitu ya. Jadi pakai yang penting tangannya jangan tremor gitu. Ya. Jadi kalau pedestal tuh kamera tuh ke atas, ke bawah, tapi kita masih di satu sumbu itu. Gitu ya. Oke ya, paham ya? Nah, tadi yang dibilang nih, track atau crab. Track left dan track right. Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman si kameranya atau HP gitu ya, nggak ada ACE atau Electronic Image Stabilizer, hancur itu. Tapi sebenarnya bisa sih sinematik juga ya dengan penggunaan nggak ada ACE-nya gitu kan. Jadi istilahnya kayak lebih natural lah gitu ya, bahwa si kamera itu goyang-goyang gitu sebenarnya nggak masalah sih. Cuma kalau kita bikin filmmaking nggak bisa kalau kayak gitu, nggak ada si stabilizernya gitu. Nah, teman-teman kalau pada saat ada yang goyang-goyang gini biasanya pakai apa di editingnya? Stabilizer. Di editnya di mana? Di DaVinci bisa Pak, di After Effects. Oke, After Effects nggak berat? Apa? Ya, Keberatan meren? saya mah dulu lebih familiar After Effects, jadi nggak bisa berat. Oke. Oke, nah ini ada lagi arc atau orbit. Ada yang tahu? Arc atau orbit? Gimana? Movementnya? Ya, itu mengelilingi objek. Nah, oke. Orbit itu ada yang dia cuma setengah. Ada yang dia full. 360 derajat. Ada yang cuma 180 derajat ada kayak gitu. Jadi nggak harus kita muter 360 tapi kita set gitu ya. Nah, itu udah orbit namanya atau arc ya biasanya. Nanti kalau di drone itu ada lagi namanya reveal. Jadi kombinasi antara orbit, arc and reveal atau apa lagi itu. Nah, ini biasanya kalau pakai tanpa bantuan alat. Yang penting kamera teman-teman tuh ada image stabilizernya aja. Lalu ada follow. Nah, follow itu apa? Kita ngikutin kan? Ngikutin objek gitu. Nah, kebanyakan kalau misalnya kita follow gitu tuh biasanya dipakai buat apa sih? Kalau follow, kamera follow itu kita ngikutin follow nih. Biasanya dipakai buat apa teman-teman? Misalnya bikin video nih, pakai buat apa biasanya? Follow nih. Bisa. Terus? Ada lagi? Oke. Ini kita langsung aja contohnya ya ke pergerakan kamera dinamis. Jadi ada antara tilt, pan, pedestal, arc, sama follow. Ini pedestal up and down. Nah, teman-teman, pedestal tuh kalau misalnya pakai drone kayak gini gitu. Jadi pergerakannya tuh dia cuma gitu doang. Set gitu ya. Tapi kita harus bisa ngatur si kameranya, si gimbalnya. Gitu. Ini cuman turun, naik aja gitu. Si kameranya ya, mau pakai kamera apapun. Ini pedestal down. Ini pedestal up. Ada yang tahu di mana ini tempatnya? Yang tukang main tahu lah pasti. Siapa yang suka traveling di sini? Ini contoh, pan left dan pan right. Nah ini pan right. Jadi teman-teman nggak usah nge-follow gitu, nggak usah nge-tracking gitu. Nah ini juga si kameranya diem di atas, cuma ikutin doang ini kan. Pan left-nya. Ini ada tilt up, tilt down, half arc sama follow. Nah ini tilt up-nya contohnya kayak gini. Misalnya kita mau ngelihat apa namanya kayak objek yang besar ya. Nah itu kita bisa pakai tilt up, tilt down gitu kan.
Ini contoh arc, orbit ya, atau orbit ya. Nah, itu bisa lihat contohnya. Ada yang pernah ke sini? Ada yang tahu stasiun apa? Nah, ini half arc ya, jadi ini objeknya kita putar sini. Nah, ini arc lagi. Objeknya adalah ini. Kita puterin si objeknya. Nah, ini follow. Ini masih pakai apa ya? Manual ini follow-nya. Nah, ini follow yang rada-rada ekstrim sebenarnya. Oke, kita sekarang masuk ke shot types, camera angle, dan rules of framing. Ada yang mau tanyain nggak dari tadi kamera movement? Bisa ada yang pusing atau yang mau nanti pada saat praktikum? Nggak ada ya? Aman ya? Oke. Sekarang kita bahas mengenai shot types, camera angle, dan rules of framing. Teman-teman, ini yang tadi saya bilang, kalau penggunaan shot types ini, camera angle sama rules of framing itu sebenarnya ya untuk pentingnya itu untuk filmmaking ya sebenarnya ya. Kalau teman-teman tertarik di pembuatan film, teman-teman harus pelajari ini. Ini yang sebenarnya dasar. Ada extreme long shoot, full shot, mini shoot, medium close up, udah close up, big close up, lalu ke extreme close up, cut in, cut away, over the shoulder shot, sama point of view. Ada yang belum tahu yang mana dari semua poin ini? Kalau point of view udah tahu? Tahu dong, ya kan? Ada yang tahu close up? Tahu kan? Medium close up. Apa bedanya medium shoot sama medium close up? Sih, katakan. Ada yang tahu? Kalau medium shoot mah kayak dari mau mulai keluarga ekspresinya gitu. Oke, medium shoot ya. Ada yang tahu cut in atau cut away? Kurang dengar? Ini ada yang pernah tahu over the shoulder shot? Tahu ya? Dari mana? Apa shoulder itu? Bahu. Apa bedanya big close up dan extreme close up? Coba. Bisa jawab? Big sama extreme close up. Kalau extreme close up mah kayak full di mata kayak gitu. Oke. Kalau big Nanti kita lihat ya di videonya. Oke, contohnya. Oke, ini contohnya extreme long shoot. Nah, extreme long shoot. Ini ya, extreme long shoot ya. Jadi semuanya di teman-teman shoot nanti, gitu ya. Tanpa mempedulikan subjek dan objek. Semua kena semua. Nggak ada yang fokusnya nggak ada. Itu namanya extreme long shoot. Kita biasanya itu kalau misalnya mau ngambil video ya, kalau saya sih biasanya di extreme long shoot dulu. Nanti baru ke si objeknya. Bisa langsung ekstrim, bisa langsung extreme close up atau bisa langsung di close up gitu. Nah, ini long shoot. Ada bedanya nggak sama yang tadi? Kira-kira extreme long shoot sama long shoot interestnya buat kalian tuh apa? kalau extreme long shoot mah kayak memperlihatkan sekitar lingkungan. Kalau long shoot lebih mulai kelihatan si objek vertikal. Oke. Jadi kalau long shoot itu komposisinya tuh ini semua tuh sekitar 70 ya, 70 atau 75% si subjeknya ini ya sekitar sisanya gitu.
25-30%. Itu untuk long shoot. Lalu ada full shot. Nah ini biasanya itu 50-50 ya. Ini kan udah mulai kelihatan tuh si subjek ininya, subjek orangnya. Nah, tapi ini tuh kita buang gitu. Nah kita dari lihat extreme close up tadi ya. Ya, mau yang mana mau diambil tuh? Mau yang ininya atau yang ini? Orangnya. Gitu. Dari situ. Nanti pada saat udah mulai kita, oh objeknya gitu deh, berarti si A gitu ya. Udah ambil yang itu. Gitu kan? Oke, itu full shot ya. Knee shoot. Ada yang tahu knee shoot apa? Ya, knee shoot itu sebenarnya bagian modifikasi dari long shoot sebenarnya. Cuman dia diperdekat lagi supaya nggak terlalu dekat. Kita bisa lihat nih sini. Nih, bisa dari sini ya. Sebenarnya bisa dari betis juga sih ngambilnya, atau dari lutut. Kalau knee shoot ya. Tapi ini si background belakangnya masih kelihatan kalau untuk knee shoot-nya gitu. Jadi udah mulai kelihatan lah kita mulai shoot si objeknya ini, si subjeknya ini. Kalau untuk knee shoot ya. Oke, medium shot ya, teman-teman. Nah, ini biasanya diambil dari bagian pinggang. Medium. Sini. Kalau teman-teman ngelihat ada shoot dari orang ngambil shoot dari pinggang sampai ke atas, nah itu biasanya pakai medium shot. Sebenarnya banyak nih dipakai buat pengambilan sinematik ya. Udah mulai banyak dipakai untuk di medium shot. Tuh. Medium close up. Nah, teman-teman, di medium close up kita udah mulai belakangnya udah mulai blur. Karena kita udah main di segitiga exposure biasanya di sini. Kalau tadi dari extreme long shoot itu ya, terus udah biasa semuanya kan fokus ya. Tapi kalau pada saat kita masuk ke medium close up, itu kita udah masuk ke bagian blur belakangnya atau bokeh sebutnya ya. Tuh. Nah ini penggunaan dari segitiga exposure tadi, perpaduan antara shutter speed, ISO dan aperture atau diafragma. Ini close up. Nah ini close up. Sama yang tadi medium, apa bedanya apa? Medium close up tadi di bagian dada, kalau close up udah ke wajah ekspresi. Oke, jadi kalau close up teman-teman ya, nanti sering lihat ya ada orang-orang nge-shoot tentang kok kepalanya doang nih kelihatan gitu kan. Nah itu pakai close up biasanya itu. Ini udah bener-bener udah bokeh banget belakangnya. Tapi kalau teman-teman pakai biasanya ya kalau pakai kamera mirrorless gini, terus pakai pakaian sakit bisa agak susah. Tapi bisa disetting manualnya gitu. Cuman nanti dia menyesuaikan lagi di si engine ini dia menyesuaikan lagi otomatis. Solusinya gimana? Solusinya pakai lensa yang benar-benar manual. Yang tadi yang kemarin saya udah bawa ya, ada lensa manualnya itu benar-benar manual. Nah, itu solusinya. Tapi teman-teman nggak usah harus ada kamera mirrorless, enggak ya. Sekarang pakai HP juga udah bisa kok. Oke, ini ada big close up. Ini ada yang tahu siapa nih? Ada yang kenal nggak? Hah? Bener. Dulu kakaknya si Bagus itu magang sama saya. Magang desain di sini di Ars itu. Berapa tahun ya? 2 tahun atau 3 tahun dia sama saya dulu. Nah ini big close up biasanya tuh diambil dari area dagu sampai dahi. Dahinya kepotong biasanya. Kalau big close up. Ya, close up sama big close up beda ya. Kalau close up. Tapi kadang-kadang tuh kebanyakan orang close up tuh ini close up gitu. Padahal enggak. Ada lagi tuh kalau untuk yang bagian dahinya dipotong begini, namanya big close up. Gitu. Ada nih extreme close up. Nah, ini tadi dibilang matanya doang, atau cuman hidungnya doang, atau cuman bibirnya doang gitu ya. Ini extreme close up. Jadi fungsinya itu untuk memperlihatkan ekspresi sebenarnya tuh.
Misalnya ekspresi si apa tuh namanya? Matanya itu lagi sipit atau kesel gitu ya. Nah, ketahuan tuh dari extreme close up. Cut in. Ada yang tahu cut in apa? Gimana? Cut in itu ada 2 frame sebenarnya. Ada 2 shoot sebenarnya cut in tuh. Ada yang tahu nggak? Apa tuh cut in? Kita lihat. Pasti teman-teman pernah lihat lah seperti ini cut in. Nah, tiba-tiba ke sini. Asalnya kita fokus ke seseorang yang lagi tadi main HP misalnya. Tiba-tiba kita ngelihat ke si HP-nya ini. Itu namanya cut in. Di cut in ke sini langsung. Ke si objek yang lagi dimainin si subjeknya itu gitu. Ya, itu namanya cut in. Kalau misalnya teman-teman pernah lihat di sosmed, ada yang kayak gini itu namanya cut in. Oke. Cut away. Ada yang tahu cut away gimana? Keluar dari kaki gitu, keluar gitu. Keluar gimana? Keluar kayak jin itu keluar dari. Kayak kita lihat. Nah, ini kan ada 2 orang lagi talking ya. Saya lagi nge-shoot nih. Shoot 2 orang ini lagi ngomong nih. Saya ngambil sebenarnya dari over the shoulder shot sebenarnya ini kan. Tapi tiba-tiba nah, ada orang yang masuk. Dan fokusnya ke sini, malah ke orang yang baru masuk tadi. Itu namanya cutaway. Ya kan? Nah, itu cutaway, oke? Paham ya teman-teman ya? Kalau teman-teman lihat di video ada yang kayak gitu, oh ini mah cutaway gitu. Over the shoulder shot. Ah, udah tau lah ini mah. Nah, kayak tadi sih, masih. Tapi lebih belakang lagi sebenarnya ini. Point of view. Tahu ini mah pasti kan? Ini mah anak-anak Gen Z banget ini mah. Oke, saya mau jelasin dulu bentar. Point of view itu teman-teman bisa tempatkan kamera itu di sini. Nanti gini ya. Saya mau ngambil lah point of view. Misalkan di sini kan kalau kamera atau HP kan bisa gini kan teman-teman ya. Saya tidak kan ya, tidak ada. Kalau pakai kamera action bisa ditempatkan di mana aja? Oke, helm terus. Selain helm, topi bisa nggak? Oke, topi bisa. Terus di pundak bisa nggak? Kita lihat ya. Nah ini, teman-teman, bisa juga pakai dashcam. Kalau teman-teman, lupa bawa kamera ya, tapi ada dashcam. Pakai aja dashcam. Saya juga pakai dashcam tuh kadang-kadang nih. Kalau bikin video-video kayak gini. Nah ini pakai action cam. Saya taruh di topi. Ini, jadi kan ngeliatin banget saya lagi ngapain gitu ya. Nah ini saya taruh di pundak. Ini saya taruh di dada. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti pakai kamera mau sampai 2 atau 3 bisa. Tapi nanti juga ada kita kelas itu pakai multiple kamera nanti biasanya. Kita sampai pakai 4 kamera biasanya nanti. Kita akan mempelajari itu. Dah, beres teman-teman. Ada yang mau tanyain? Praktikumnya lumayan banyak loh. Oke, nih kayak gini nih. Dikit lah. Extend langsung 1 video gitu ya. Langsung 1 video. Oke, kena. Nih, tilt up. Mulai dari sini ya, tilt. Sampai full arc, 360 derajat. 7 ya? 7 itu ya. Jadi masih satu aja, satu video. Point of view 1, cutaway 1, cut in 1, masing-masing 1. Ya. Bebas, mau sampai kamu kebalik 360 derajat juga boleh, terserah. Yang penting kamu misalnya teman kamu nih, saya kuat dibanting gitu kan. Nah, atau ngebanting, atau jatuh lah ngebanting gitu. Kamu putarin aja gitu. Sampai itu juga boleh lah. Ada yang mau tanya lagi nggak? Itu berarti semuanya video Pak? Ya, video. Bukan satu-satu aja. Nanti di upload di ini aja ya. Saya udah bikin barcode, tinggal di scan aja nanti. Tinggal dikumpulin di sini. 2-3 April, sanggup? Waduh. Sekarang itu 22 ya? 24 lah. 24 ya? 24 hari apa Jumat ya? Berarti ya? 24, oke. Oke lah teman-teman, kalau nggak ada yang tanyain lagi tentang video dan mata kuliahnya,
Saya akhiri, terima kasih sudah datang. Mudah-mudahan hari ini teman-teman lancar semuanya ya. Di Allah berkahi semuanya teman-teman. Dilancarkan segala sesuatunya. Jangan lupa ibadah ya. Oke teman-teman, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.